Itu apa ya? Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Evita. Adik-adik masih ingat gak Arpameno? Itu loh masa perkembangan bumi yang terbagi atas 4 zaman. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui ya kalau munculnya kehidupan manusia pertama di bumi yaitu pada zaman Neozoikum, tepatnya kala Pleistosen. Nah, pada zaman Neozoikum ada hal yang menarik loh. Ketika itu manusia belum mengenal tulisan, belum ada huruf abjad A, B, C, D seperti sekarang ini. Mereka berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana, yaitu melalui bentuk lisan, simbol, dan gambar. Pastinya berbeda ya dengan zaman kita yang sudah modern ini. Kalau sekarang kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi chat, mengirim surat, email, dan lain-lain. Kebayang gak sih jika manusia belum mengenal tulisan, tentunya mereka akan bingung dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi satu sama lain. Lalu bagaimana ya cara manusia berkomunikasi ketika belum mengenal tulisan? Terus coretan atau gambar di gua yang kita lihat di awal video tadi, tujuannya apa sih? Yuk kita cari tahu. Bentuk komunikasi yang dilakukan manusia biasa dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tetapi teknik dan pola komunikasi manusia pada masa praaksara pastinya berbeda ya dengan manusia pada masa sekarang. Contohnya, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, pada masa sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi dengan aplikasi chat, mengirim surat, email, dan lain-lain. Pastinya lebih canggih kan adik-adik? Lalu kalau masa di mana belum ada tulisan gimana ya? Pada masa praaksara, keberadaan tulisan belum dianggap sebagai hal yang penting karena manusia masih bisa berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan bentuk lisan, simbol, dan gambar. Nah, karena belum ada tulisan, maka yang kita perhatikan adalah cara-cara mereka berhubungan dengan manusia lainnya. Cara-cara itu bisa kita lihat dari gambar dan simbol yang mereka buat. Contohnya nih, seperti yang kita lihat di awal video tadi, terdapat gambar di dinding gua. Simbol atau gambar di dinding gua tersebut adalah bentuk komunikasi mereka dalam menyampaikan pesan atau informasi. Selain itu, komunikasi lisan pada masa praaksara, biasanya mereka akan berteriak sekencang-kencangnya agar mencapai jangkauan komunikasi yang luas. Hal ini mereka lakukan untuk memberikan peringatan tanda bahaya atau memberitahukan apabila menemukan sesuatu yang berharga, misalnya menemukan makanan. Dari tadi kita ngomongin masa praaksara mulu. Memangnya apa sih praaksara itu? Praaksara berasal dari 2 kata, yaitu kata pra yang berarti sebelum dan kata aksara yang berarti tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Tapi ada istilah lain loh yang memiliki kemiripan dengan istilah praaksara, yaitu nirleka yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Jadi nirleka adalah masa tanpa tulisan. Kedua istilah tersebut mirip kan adik-adik? Dengan demikian nirleka dan praaksara memiliki arti yang sama ya. Nah, kan kita sudah tahu pengertian masa praaksara. Sekarang kita perlu tahu nih, kapan ya dimulai dan berakhirnya masa praaksara itu? Masa praaksara berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahkan sampai jutaan tahun loh. Dimulai dari munculnya kehidupan manusia di bumi, sampai manusia untuk pertama kalinya mengenal tulisan.
Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap negara. Misalnya Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Begitupun juga bangsa Yunani. Mereka mulai mengenal tulisan pada 1000 tahun sebelum Masehi. Lalu bagaimana dengan masa praaksara di Indonesia? Di Indonesia, kehidupan masa praaksaranya berlangsung lebih lama dibandingkan dengan negara yang memiliki peradaban lebih maju seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan lainnya. Hal seperti itu bisa terjadi karena bangsa Indonesia baru mulai mengenal tulisan pada abad ke-5 sekitar 400 tahun Masehi. Nah, bukti ditemukannya penggunaan komunikasi tertulis pertama di Indonesia ditandai dengan ditemukannya prasasti Yupa di sekitar aliran Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur. Prasasti Yupa menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang mengandung informasi tentang silsilah kerajaan Kutai. Wah, kalau kita lihat bersama, ternyata tulisannya beda ya adik-adik dengan tulisan pada zaman sekarang. Dengan ditemukannya prasasti Yupa juga menandakan berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Berarti setelah itu masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan ya, meskipun belum berbentuk alfabet seperti sekarang ini. Nah, sudah Kak Evita jelaskan ya tentang pengertian dan kurun waktu masa praaksara di Indonesia. Sebelum Kakak akhiri videonya, yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, pola komunikasi masa praaksara berupa komunikasi lisan, simbol, dan gambar. Masa praaksara